Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, para hadirin terkhusus pecinta kajian naskah dan kitab karangan ulama Nusantara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kajian yang terkait dengan seorang ulama Nusantara asal Batavia yang cukup terkenal, yang bernama Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi al-Husaini al-Batawi, atau yang dikenal dengan nama yaitu Sayyid Utsman bin Yahya atau Sayyid Utsman Betawi, dalam salah satu karya tulisnya yang menjadi polemik ya di Nusantara di sekitar akhir abad ke-19. Tetapi sebelum itu, sebelum membahas kitab tersebut, saya akan memperkenalkan dulu profil dan biografi dari Sayyid Utsman bin Yahya ini. Nama beliau seperti yang saya sebutkan tadi adalah Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, kalau kita lihat di sampul bukunya, nama lengkap beliau biasanya diakhiri dengan Al-Alawi Al-Husaini. Nah, maka kalau kita melihat nisbah yang terdapat di dalam sampul kitab beliau, maka beliau adalah Habib atau keturunan dari Habaib, yaitu keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari cucu Nabi yang bernama Husain ya. Nah, kemudian beliau lahir di Batavia. Kalau kita melihat buku biografi beliau yang ditulis oleh cucunya yang berjudul Qamaruz Zaman, itu disebutkan tempat beliau dilahirkan atau kakek beliau dilahirkan, yaitu di daerah Pekojan. Nah, yang mana daerah ini akhir-akhir ini cukup terkenal sekali ya, karena memang Pekojan ini semenjak dari dulu itu banyak dihuni oleh orang Arab yang tinggal di Batavia, atau lebih banyaknya adalah Habaib ya, Pekojan. Nah, beliau lahir pada tahun 1238 Hijriah, 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah, dan meninggal pada tahun 1332 Hijriah. Atau kalau dikonversi ke dalam tahun Masehinya adalah sekitar 1822 Masehi, dan meninggal pada tahun 1914 Masehi ya. Kurang lebih 2 tahun setelah beliau meninggal nanti, meninggal juga ulama Minangkabau yang sangat terkenal, yaitu Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ya. Nah, kemudian beliau
ya seperti yang disebutkan tadi adalah bernama Utsman bin Abdullah. Ayahnya Abdullah. Abdullah ini adalah ulama Batavia yang di Mekah. Beliau, ayahnya dan kakeknya itu adalah ketua atau Naqib As-Sadah Al-Alawiyah di Makkah. Ketua para habaib atau para sayyid yang ada di Mekah. Nah, jadi kalau kita lihat jalur dari ayah beliau ini, memang beliau adalah seorang tokoh besar, ya. Ayahnya tokoh besar dan juga kakeknya juga tokoh besar, dan itu berada di Mekah. Kemudian dari pihak ibunya, ya, ibunya bernama Aminah. Aminah ini, ibunya ini adalah putri dari Syekh Abdurrahman Al-Misri, seorang ulama besar yang hidup di abad ke akhir 18 atau awal abad 19, yang berasal dari Mesir. Ya, biasanya Syekh Abdurrahman Al-Misri ini itu sejaman dengan ulama-ulama Nusantara lainnya seperti Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dan termasuk yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Ada 5 orang kalau tidak salah yang cukup terkenal di abad ke-18. Nah, jadi kakeknya ini cukup terkenal, ya, karena belajar di Mekah, kemudian kembali ke Batavia, dan di Batavia ini beliau menjadi ulama rujukan, terutama di bidang ilmu falak. Nah, maka saking terkenalnya kakeknya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri ini, seorang raja dari Siak, dari kepulauan Siak, yang bernama Raja Ahmad, ya, Raja Ahmad itu seorang raja yang cukup terkenal. Di dalam kitab Tuhfatun Nafis karangan Raja Ali Haji menjelaskan bahwa Raja Ahmad ini sering bolak-balik dari Siak, dari Riau ke Batavia itu hanya untuk belajar ilmu falak kepada Syekh Abdurrahman Al-Misri. Nah, jadi dari dua nasab inilah, yaitu nasab Al-Habib, ya, dari pihak ayah, kemudian nasab dari ulama Syekh Abdurrahman Al-Misri, maka beliau lahir, ya, dalam lingkungan keilmuan, dalam lingkungan keagamaan, keilmuan, intelektualitas yang teratur, ya, yang teratur, yang tersistemik. Nah, berarti kalau kita melihat masa studinya, pertama sekali tentunya beliau belajar kepada kakek beliau sendiri, ya. Alhamdulillah saat itu kakek beliau masih hidup. Mengapa tidak sama ayahnya? Karena ayahnya memang sudah tinggal di Mekah, yang nanti pada saat umurnya yang masih muda, masih kecil, Sayyid Utsman pergi ke Mekah ingin menjumpai ayahnya, dan di saat itu juga lah beliau, yaitu Sayyid Utsman, belajar kepada ulama-ulama besar yang ada di Mekah. Siapa saja gurunya yang ada di Mekah? Yang paling terkenal adalah Syekh atau Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ya, cukup terkenal, ya, mufti mazhab Syafi'i. Kemudian Sayyid Ahmad Ad-Dimyati juga terkenal,
kemudian nanti ada juga Syekh Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan yang lain-lain. Nah, kemudian beliau juga ya nanti pergi menjumpai keluarga dari ayahnya, tetapi langsung di daerah kelahiran para kakeknya ya, yaitu di daerah Hadramaut di Tarim. Di sana beliau di samping menjumpai keluarga dari ayahnya, beliau juga belajar kepada ulama-ulama yang cukup terkenal di negeri Hadramaut saat itu ya. Yang paling terkenal adalah Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Al-Maslak Al-Qarib ya, kumpulan dari amaliyah-amaliyah. Kemudian juga As-Sayyid atau Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini guru yang disebutkan terakhir ini adalah guru yang sering menjadi rujukan beliau dalam masalah-masalah keagamaan yang terkait masalah-masalah fatwa. Ya, di dalam kitab fatwa dari guru beliau inilah kemudian beliau banyak merujuk untuk menjadi fatwa beliau. Kemudian bukan hanya terhenti di Makkah dan juga di Tarim, beliau juga pergi ke tempat asal dari kakek beliau ya, dari ibu, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Misri. Beliau pergi ke Mesir, kemudian nanti beliau juga belajar ke beberapa daerah lain yang ada di negeri Arab atau Timur Tengah saat itu. Jadi guru-guru yang disebutkan beliau ini secara khusus disebutkan di dalam sebuah kitab yang berjudul Zikru Masyayikhi Al-Muallif. Itu buku tipis, memang sebuah risalah yang menyebutkan guru-guru beliau. Di antara ciri khas dari Sayyid Utsman Betawi ini adalah beliau sering menampilkan ya kata pengantar dari guru-gurunya ketika beliau menulis sebuah kitab atau sebuah risalah atau sebuah fatwa, di mana beliau menulis bahwa fatwa beliau ini diberi kata pengantar atau disetujui oleh guru-guru beliau yang tadi disebutkan di sini. Kembali kita ke sebuah karya tulis beliau. Saya rasa ini merupakan sebuah karya tulis yang menjadi titik awal dari polemik yang cukup panjang dalam sejarah Islam yang ada di Nusantara. Jadi dalam kajian saya mungkin ya, ini adalah kajian yang terpanjang, polemik yang terpanjang, di mana polemik ini secara khusus dialamatkan kepada seorang ulama Nusantara lainnya yang juga namanya sangat terkenal, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Walaupun dari segi umur Syekh Ahmad Khatib itu kurang lebih sekitar 30-an tahun lebih itu di bawah ya umur dari Sayyid Utsman. Apa polemiknya? Polemiknya adalah masalah hukum legalitas ta'addud sholatil jumu'ah bi Falimban ya, masalah status sholat Jumat di masjid kedua yang baru dibangun di samping masjid yang lama
masjid kedua ini dibangun untuk didirikan sholat Jumat. Nah, jadi secara kronologis historisnya adalah sekitar akhir abad ke-19 ada seorang ulama di Palembang, juga beliau ini juga adalah seorang hartawan yang bernama Abdul Hamid, ya, Syekh Abdul Hamid. Nah, beliau ini pertama sekali mendirikan sebuah masjid, ya, di Palembang, ya, di Palembang. Kemudian masjid ini pertama sekali dibangun untuk diadakan sholat 5 waktu. Nah, ketika masjid ini dibangun dan minta izin untuk sholat 5 waktu, dipintalah izin kepada penghulu Palembang saat itu. Nah, kemudian diberikan izin, ya, diberikan izin karena tidak ada alasan secara syara untuk tidak diberikan izin, karena dibolehkan. Nah, kemudian setelah selang beberapa waktu, ya, ada keinginan dari Syekh Abdul Hamid ini untuk dijadikan masjid yang baru dibangun itu dijadikan tempat sholat Jumat. Nah, di samping di Palembang saat itu sudah ada masjid tua, yaitu Masjid Kesultanan Palembang yang tentunya lebih lama. Untuk agar supaya masjid ini bisa dijadikan tempat sholat Jumat, kemudian Syekh Abdul Hamid ini kemudian mendatangi penghulu juga, ya, kemudian meminta izin juga. Tetapi penghulu ini kemudian menangguhkan izin tersebut, ya, sampai beliau menanyakan terkait hukumnya kepada ulama-ulama yang ada di Palembang. Tetapi ulama-ulama Palembang kemudian mengatakan bahwa tidak boleh didirikan sholat Jumat di masjid yang baru ini karena masih ada masjid yang lama dan karena tidak ada alasan untuk, ya, membolehkannya. Alhasil kemudian Syekh Abdul Hamid ini meminta, ya, beberapa fatwa kepada ulama-ulama yang terkenal, ya, saat itu. Di antaranya adalah Sayyid Utsman Betawi yang ada di Mekah yang saat itu menjadi mufti Batavia. Sampailah permintaan fatwa itu kepada Sayyid Utsman. Kemudian Sayyid Utsman menulis sebuah risalah, namun risalah ini adalah risalah yang sifatnya umum, ya. Dia fatwa juga, tetapi dia sifatnya adalah umum, di mana di dalam risalah ini Sayyid Utsman mendukung pendapat fatwa ulama-ulama yang ada di Palembang, yaitu tidak dibolehkannya mendirikan sholat Jumat di masjid yang baru karena memang tidak ada alasan-alasan untuk dibolehkan. Alhasil kemudian Syekh Abdul Hamid ini melayangkan pertanyaan kepada ulama-ulama Mekah, ya, dan ulama-ulama Mesir, ya, ulama-ulama Mekah, kemudian juga ulama-ulama Mesir. Dan ulama-ulama Mekah dan ulama-ulama Mesir, di mana diantaranya nanti ada beberapa ulama yang berasal dari Nusantara yang mendukung fatwa dari mufti Mekah dan juga ulama Al-Azhar saat itu.
Di mana ulama-ulama ini kemudian membolehkan ya didirikan sholat Jumat di masjid yang baru ini. Jadi fatwa dari ulama Mekah kemudian ulama Mesir itu berbeda dengan fatwa yang diberikan oleh Sayyid Utsman dan juga yang diberikan oleh ulama-ulama Palembang. Kemudian dengan adanya fatwa ini berjalanlah di masjid yang baru itu berjalanlah sekitar kurang lebih kalau tidak salah 8 bulan. Berjalanlah sholat Jumat di masjid yang baru sampai nanti berkeinginan jugalah Syekh Abdul Hamid ini meminta ulang fatwa kepada Sayyid Utsman. Maka untuk kedua kalinya beliau melayangkan pertanyaan atau istifta fatwa kepada Sayyid Utsman untuk meminta perihal fatwa beliau terkait ya masalah ini tadi. Alhasil kemudian Sayyid Utsman kemudian mengarang buku ini yang berjudul Muzilul Awham wa Taraddud fi amri sholatil jumu'ah bit ta'addud. Bukunya tipis, hanya sekitar 11 halaman, tetapi buku ini menyebabkan polemik yang cukup panjang ya. Yang nantinya buku ini akan dibantah oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau yang saat itu berada di Mekah dalam bukunya yang berjudul Sulhul Jama'atain Bijawazi Ta'addud Al-Jumu'atain. Kemudian buku beliau Syekh Ahmad Khatib nanti dibantah juga oleh Sayyid Utsman ya, bukunya juga tebal. Bukunya nanti dibantah lagi oleh Syekh Ahmad Khatib. Dalam masalah ini Syekh Ahmad Khatib 2 buku, tetapi di pihak Sayyid Utsman kurang lebih 10 buku atau 10 kitab ya. Jadi masuk kita ke buku ini ya. Judulnya adalah Muzilul Awham wa Taraddud fi amri sholatil jumu'ah bit ta'addud. Kalau terjemahannya kira-kira adalah yang menghilangkan keraguan-raguan dalam masalah hukum sholat Jumat ya di Palembang, kira-kira begitu. Kalau kita lihat alasan mengapa Sayyid Utsman menulis kitab ini sudah disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini ya. Saya baca sedikit. Wa ba'du falamma takarrara wuqu'u su'al min ahli al-buldan fi baldatin fiha masjidun wahid wa ahluha yusallunal jumu'ah fihi burhatan minaz zaman ya, yaitu ketika berulang-ulang datang pertanyaan kepada saya, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini adalah pertanyaan yang kedua dari daerah di mana daerah itu didirikan satu masjid ya. Pada awalnya didirikan satu masjid dan orang daerah itu sholat di masjid itu. Summa uhdisa fiha masjidun sanin wa uqimat fihi jum'atun saniyah. Kemudian didirikan masjid yang kedua dan juga didirikan di masjid yang kedua itu sholat Jumat. Wa waqa'a bisababi dzalika bainahum ikhtilafun wa tanazu'un
fi jawazil bina wa adamihi wa fi jawazit ta'addud wa adamihi. Oleh karena itu maka terjadilah perbedaan, ya, tanazu, ya, perselisihan dalam hukum bolehnya mendirikan masjid itu dan bolehnya melaksanakan sholat Jumat ta'adud, maksudnya ya, ta'adud sholat Jumat di masjid yang baru itu. Fa biwasitatil jahli min mudda'il jawas fahimu min ibaratil ulama khilafal murad. Nah, ini yang penting sebenarnya, yaitu dengan tidak adanya ilmu dari, ini bahasa yang disebutkan oleh Sayyid Utsman, dengan tidak adanya ilmu dari orang yang membolehkan, mereka memahami masalah ini, ya, dari, ya, tulisan-tulisan ulama, ibarah al ulama, tetapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Maksudnya adalah yang lain, ya. Wasawwaru as'ilatan fi dzalika ala wifqi aghradihim wa hiya mukhalifatun li ainil waqi'ah. Dan yang bertanya itu tadi menulis pertanyaan sesuai dengan, ya, tujuan mereka, ya. Kemudian bentuk pertanyaan itu sebenarnya mukhalifah li ainil waqi'ah, berbeda sebenarnya dengan kenyataannya di lapangan. Ini tulisan yang disebutkan oleh Sayyid Utsman, saya terjemahkan saja tadi. Tsumma rafa'uha ilal ulama. Kemudian, ya, pertanyaan tadi dilayangkan kepada ulama. Fa iza ja'at ajwibatuhum ala mujabi as'ilatihim. Oleh karena itu, ya, jawaban ulama-ulama itu tentunya adalah sesuai, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh penanya tadi. Itu alasan mengapa beliau menulis buku ini, ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah kali kedua di mana Sayyid Utsman ditanyakan masalah hukum sholat Jumat di masjid yang baru, yang mana sebelumnya juga sudah ditanyakan. Kemudian buku ini kalau melihat isinya ada sekitar 7 pasal. Ya, pasal yang pertama adalah berbicara tentang keutamaan membangun masjid. Di sini dijelaskan cukup ringkas, ya, di mana banyak sekali keutamaan mendirikan masjid. Kemudian ada juga, ya, alasan-alasan mengapa tidak boleh misalnya masjid itu didirikan, ya. Contohnya misalnya lil idrar, ya, kalau masjid ini didirikan adalah untuk merugikan orang lain, au li ghardin fasid katolabi syuhrah, atau untuk tujuan yang tidak mulia, ya, seperti misalnya untuk mendapatkan popularitas. Jadi pasal yang pertama ini adalah masalah keutamaan mendirikan masjid, ya. Kemudian pasal yang kedua adalah fi bayani wujubi raddi amril mutanazi'i fihi au al mutanaza'i fihi ila syari'ah wa fi wujubi su'al alal jahil wa fi wujubi sidqi ala sa'il, ya, fi su'alihi bi an yazkura ainal waqi'ati fihi. Pasal yang kedua ini masalah wajibnya
ya bagi ya orang yang berselisih paham itu wajibnya kembali kepada syariat, dan wajib juga bagi orang yang tidak berilmu bertanya kepada yang berilmu, dan wajib juga jujur ya, mengedepankan kejujuran bagi seorang yang bertanya itu, agar nanti pertanyaan jawaban yang menjadi jawaban yang diterima atas pertanyaan itu sesuai dengan pertanyaan yang dilayangkan. Namun ketika masuk nanti masalah ya di pasal yang ketiga, kemudian pasal yang keempat, disinilah kemudian beliau berbicara yang cukup panjang sekali. Intinya di sini beliau mengatakan bahwa tidak ada alasan-alasan atau sebab-sebab yang menyebabkan dibolehkannya mendirikan sholat Jumat di masjid yang baru. Contohnya misalnya sebab-sebab yang membolehkan didirikannya sholat Jumat itu salah satunya adalah li usril ijtima, ya karena susahnya untuk berkumpul, ya karena susahnya untuk berkumpul, yaitu misalnya masjid yang lama itu terlalu sempit gitu kan, sehingga tidak ada tempat lain untuk sholat, sementara jumlah jamaah itu cukup banyak dan cukup penuh, bahkan lebih begitu. Di sini beliau mengatakan bahwa masjid yang lama itu belum penuh, ya belum penuh. Artinya orang yang berada di masjid yang baru itu, kalau mereka datang ke masjid yang lama untuk mendirikan sholat Jumat, itu masjid yang lama masih bisa menampung ya masyarakat yang ada di sekitar masjid yang baru. Artinya belum ada alasan untuk membolehkan sholat Jumat di masjid yang baru. Kemudian juga yang dibahas di sini adalah masalah jauhnya antara masjid yang lama dengan yang baru itu. Beliau mengatakan bahwa jarak antara keduanya itu adalah jarak yang masih tidak dibolehkannya untuk mendirikan sholat Jumat. Kira-kira begitu. Beliau banyak di sini mengkonversi atau menukil pendapat ulama-ulama lain terkait masalah ya jarak antara kedua masjid di situ ya. Misalnya beliau mengatakan bahwa jarak minimalnya adalah sekitar 7 jam, ya nahwa sab'i sa'atin falakiyah. Jarak antara keduanya yaitu 7 jam. Di bawah 7 jam berarti tidak boleh. Kalau sudah di atas 7 jam boleh ya. Kemudian beliau juga menukil pendapat ulama lain, tentunya adalah pendapat ulama mazhab Syafi'i, yaitu pendapat Imam As-Subri ya. Iktasara As-Subri wa huwa al-mu'dul ladzi la yusma'u fihi nida'ul jumu'ah bisurutihi min hadil aswad wa sukunil aryah wa dhabbatu hadzal bu'da bil milil wahid
akni al-mil as-syar'i kama fi hasiyati at-tuhfah. Jadi jarak yang dibolehkan itu adalah jarak ya dengan ukuran mil, ya, dengan ukuran mil, yaitu mil syarak, mil, ukuran mil menurut syarak ya. Nah, ini ukurannya adalah ukuran suara tenang ya, kemudian iklim ya tenang gitu kan, dalam keadaan biasalah. Nah, ini juga menjadi ukuran dibolehkannya atau tidak dibolehkannya mendirikan sholat Jumat di masjid yang baru. Nah, kemudian juga yaitu ukurannya adalah didengarkannya azan ya dari masjid yang lama oleh masyarakat yang baru. Nah, ini juga patokan yang diberikan oleh Sayyid Utsman terkait masalah ukuran ya, al-bu'du, ukuran jauh dibolehkannya mendirikan sholat Jumat. Alhasil kemudian Sayyid Utsman berbicara juga masalah masyaqqah, alasan dibolehkannya mendirikan Jumat yang kedua adalah karena ada masyaqqah, karena ada kesulitan untuk datang di masjid yang pertama ya. Nah, di sini pun beliau mengatakan bahwa masyaqqah yang ada ya untuk masyarakat di sekitar masjid yang baru ini, masyaqqahnya adalah masyaqqah yang ringan, minimal masyaqqah yang ringan. Artinya memang ada masyaqqah, tetapi masyaqqah itu bukan masyaqqah yang sulit untuk dilakukan. Nah, dengan ini beliau mengatakan ya bahwa tidak boleh wala yajuz ta'addud al-jumu'ah bihazihi al-masyaqqah allati idda'auha izhiya lam tablugh haddal ladzi zakaruhu fil mujawwizah litta'addud. Maka oleh karena itu tidak dibolehkannya ta'addud jumu'ah, mendirikan dua atau lebih sholat Jumat dengan alasan masyaqqah, masyaqqah yang ringan tadi ya, sebagaimana yang diklaim oleh yang bertanya ya, karena masyaqqah itu tidak sampai ke batas alasan-alasan atau batas-batas yang membolehkan untuk melakukan ta'addud sholat Jumat. Nah, itu inti yang ingin disampaikan oleh Sayyid Utsman Betawi. Kemudian nanti di pasal yang ke-6 juga secara satu halaman kurang lebih beliau membahas masalah apakah sholat Jumat itu diulangi nanti dengan sholat zuhur, apakah ulangan itu sifatnya wajib, apakah sifatnya sunnah. Nah, ini permasalahan yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i secara khusus. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Insya Allah kajian selanjutnya adalah bantahan untuk buku ini ya, nanti akan dibantah oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau melalui karya beliau yang saya sebutkan tadi, yaitu
sulhul jama'atain bijawazi ta'addud al-jumu'atain, yang kurang lebih ya lebih tebal dari ini, ya lebih tebal dari ini, dan juga ditulis dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan ya kajian atau pemaparan singkat terkait judul buku ini pada kali ini bisa bermanfaat, ya khususnya kepada pecinta kajian naskah ulama Nusantara. Semoga bermanfaat, dan terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.